Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Kita akan bahas beberapa soal gitu ya. Kiranya bisa membantu nanti untuk kalian persiapan ujian nasional. Sorry, ujian sekolah. Udah gak ada ujian nasional. Oke, baik. Kita mulai ya. Soal yang pertama, ya ada segitiga, ada gambar seperti itu ya. Kalau kalian perhatikan segitiga garis AC itu sejajar dengan garis BD. Ini juga sudah disebutkan di soal. Kemudian ada tanda ini juga ya, diperhatikan di soal itu adalah tanda sama 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 panjang maksudnya. Dan itu juga sudah disebutkan di dalam soal segitiga ini merupakan segitiga sama kaki. Tentukan nilai A dan B, maksudnya A dan B. Oke. Baik. Kalau kita perhatikan yang pertama adalah garis AC dan garis BD ini dipotong oleh garis transversal ya. Jadi ada garis transversal BC. Kalau kita bisa perhatikan sudut ACB itu sudut CBD itu besarnya sama dengan sudut ACB ya, dalam berseberangan dalam ya. Kita akan peroleh besarnya adalah 40 derajat ya. Itu yang pertama, sudut B itu, atau ini sudut B ya, B derajat itu, B itu besarnya adalah 40 derajat. Kemudian sudut A itu adalah kita peroleh dengan cara ini juga besarnya adalah sudut A karena sifat segitiga sama kaki. Ya, ini kaki-kakinya itu besarnya adalah sama. Maka kalau begitu ini 2A derajat itu sama dengan 180 derajat dikurang 40, atau 2A itu besarnya adalah 120 derajat 140 derajat, kemudian besar A adalah 70 derajat atau 140 dibagi 2. Oke, baik, sampai di situ untuk soal yang ini ya. Ini saya bisa agak tarik sedikit. Oke, baik. Kita ke soal berikutnya. Segitiga ABD dengan ada sudut luar di BDC gitu ya, besarnya, maka kita bisa peroleh, saya kasih simbol aja ya biar lebih gampang mengerjakan. Saya kasih X di sini. Kalau begini maka kita tahu bahwa X itu adalah pelurus dari 120. Maka X itu besarnya adalah 180 dikurang 120, atau besarnya adalah 60 derajat ya. 60 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah BAD. Sudut BAD itu adalah sudut lain di dalam segitiga yang dua sudut ini udah diketahui. Ini 50 sini 60 derajat ya, seperti yang kita sudah tahu tadi. Maka sudut BAD itu diperoleh dari 180 derajat dikurang 50 dikurang 60 atau dikurang 110 ya. Berarti kita akan peroleh besarnya adalah 70 derajat ya, jawabannya. Baik, kita lanjut ya. Sifat sudut luar, atau bisa juga kita gunakan cara uh, apa namanya, sudut luar ini itu besarnya sama dengan dua sudut yang lain yang bukan pelurusnya, atau 120 itu besarnya sama dengan sudut D itu atau 50 derajat ditambah dengan sudut yang misalkan ini saya kasih nama Y misalnya, sudut Y ya. Maka Y itu besarnya adalah 120 derajat dikurang 50 derajat. Ini kita akan peroleh lagi 70 derajat ya, sama ya. Bisa digunakan cara seperti itu. Bisa juga cara yang di atas. Oke, baik. Sudut garis PQ dan RS merupakan garis lurus berpotongan. Tentukan nilai X ya, atau nilai X tambah Y adalah. Nah, kita bisa tahu bahwa yang pertama
X dan Y itu besarnya sama ya. X derajat itu sama dengan Y derajat karena bertolak belakang. Oke. Nah, di sini juga kalau begitu ada sudut R, apa ya namanya? Kita kasih nama O di sini ya. Or ROQ itu sama dengan sudut POS atau besarnya adalah 150 derajat. Jadi ini 150 derajat. Jadi besar X derajat ditambah Y derajat itu sama dengan 360 derajat dikurang 300 atau besarnya adalah 60 derajat. Ya, ini ditambah ini. Ini 300, keseluruhan 360 dikurang 300, saya dapat 60. Oke. Baik, lanjut ya. Oke, ini agak harus dengan lebih teliti ya. Yang kita bisa tahu pertama adalah yang pertama adalah sudut ini keseluruhannya adalah 180 derajat. Jadi ada A ditambah 90 derajat ditambah C derajat ya. Ini sama dengan 180 derajat. Jadi saya bisa tahu A tambah C ini sebesarnya adalah 90 derajat. Itu yang pertama. Kemudian saya bisa peroleh nilai C ini sama dengan apa namanya 90 dikurang A derajat ya. Kemudian yang kedua adalah yang ini. Saya kasih warna lainnya. Kasih biru ya. Ini besarnya adalah A tambah B derajat ya sama dengan 180 derajat juga karena berpelurus. Oke, saya bisa tahu bisa ubah B derajat itu sama dengan 180 derajat dikurang A derajat. Nah, ditanyakan adalah B tambah C. Sekali lagi, kenapa saya mengarahkan ini sama dengan C, kemudian ini sama dengan B, karena saya lihat di soal diminta B tambah C. Saya tulis ulang B tambah C, B tambah C, B tambah C seperti ya. B itu adalah 180 derajat dikurang A, kemudian ditambah C 90 derajat dikurang A derajat ya. Maka kalau saya sederhanakan ini menjadi 270 derajat, 180 tambah 90, 270. Kemudian min A tambah min A itu sama dengan min 2A derajat. Ya, hasilnya adalah yang B. Baik, kita lanjut. Yang ditanyakan adalah pelurus KLN. Pelurus KLN ini adalah sudut KLN. Ini adalah pelurusnya. Yang saya kasih garis 2 ini pelurusnya. Ya, yang kita tahu ini adalah KLN dan NLM itu adalah berpelurus. Maka kita bisa tahu bahwa 3x tambah 15 ditambah 2x tambah 10 ini adalah jumlahnya adalah besarnya 180 derajat. Saya sederhanakan ini 3x berarti 5x, ini tambah ini 25 berarti sama dengan 180 derajat dikurang 25 derajat. 5x sama dengan ini 5 ya. 7 kurang 2 5, 155 dibagi 5. 30 berapa? X itu 31 ya. Ya, benar. X sama dengan 31. Maka pelurus KLN, sekali lagi ya, bukan yang ditanyakan bukan sudut KLN tapi pelurusnya. Berarti yang ditanyakan adalah sudut MLN. Ya, itu besarnya adalah 2x tambah 10. Berarti ini saya substitusi 31 di situ, 31 ditambah 10, maka ini menjadi 62 ditambah 10 besarnya adalah 72 derajat. Oke ya, ada ya jawabannya ada B.
Oke, anak-anak sekalian, baik, untuk di bagian ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di video yang berikutnya. Sampai bertemu, Tuhan berkati.